Halo, Assalamualaikum. Swadihab. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar cara nyimbangin narasi dan dialog. Ada tim dialog, ada juga tim narasi. Ada yang susah nulis dialog, tapi gampang banget narasinya. Ada juga yang malah kebalikannya. Nulis narasi tuh gampang banget, tapi nulis dialog kok kayak susah gitu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Sekarang. Udah belum? Terima kasih. Untuk videonya, untuk materinya, dan untuk caranya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tuh tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, kita. Jadi bukan kamu doang yang belajar, tapi saya juga. Karena penulis pemula harus banyak belajar supaya bisa punya karya sendiri, supaya bisa ngalahin idolanya. Saya nggak mau kalah sama, bukan berarti idola segini kamu harus segini, enggak begitu. Tapi kamu harus bisa lebih baik dari idola kamu. Bukan berarti kalau idola kamu punya 30 buku, kamu punya 35 buku, enggak gitu juga. Jadi dengan kelebihan masing-masing, kamu bisa ngalahin idola kamu. Jadi misalnya, kamu ngidolain orang yang nulis romance. Nah, kamu bisa ngalahin romance itu dengan cara apa? Misalnya romance-nya ditambahin sama komedi. Nah, itu kamu udah menang sebenarnya dari idola kamu. Jadi nggak harus dengan total buku, nggak harus dengan yang tadi saya sebutin. Lalu disinggung sedikit nih, di video kali ini kita bakal belajar caranya ngimbangin dialog dan narasi. Ayo aku. Ayo aku, kamu susah nggak nulis dialog atau tulis narasi? Nggak apa-apa kok. Banyak juga penulis yang sukanya nulis dialog, banyak juga penulis yang sukanya nulis narasi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Yang jelek, yang salah itu adalah penulis yang ngaku-ngaku penulis, nggak punya karya, ngaku penulis. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kelebihan dari dialog. Pertama, dialog itu sebagai penyampai pesan, dan dialog itu yang biasanya bakal diingat sama pembaca. Maksudnya apa sih penyampai pesan? Emang narasi nggak bisa? Nggak bisa. Nggak semua dialog bisa dijadiin narasi, walaupun sebenarnya dialog dan narasi itu sama aja, sama-sama kalimat, tapi nggak bisa. Contoh, Dilan. Ingat kan pasti dengan Jangan rindu, berat, biar aku aja. Itu diingat sama semua pembacanya, sama semua penontonnya. Itu dialog ya, gimana kalau itu jadi narasi. Kira-kira penonton bakal bisa gak nangkep itu? Pembaca bakal bisa gak ingat adegan itu? Enggak. Bukan berarti enggak 100% enggak ya. Kalau misalnya dalam narasi yang bakal diingat itu adalah alurnya. Kayak Dilan naik motor misalnya. Itu alur Dilannya, bukan dialognya. Nah, dialognya tadi saya bilang, jangan rindu berat, biar aku aja. Itu melekat di Dilan. Ya walaupun sebenarnya contoh lainnya tuh banyak, tapi saya contohnya Dilan aja karena emang sejuta umat kan. Ya walaupun sebenarnya ada Mariposa, ada Antariksa, ada Galaksi dan lain sebagainya, tapi saya contohnya Dilan aja. Karena kalau misalnya kamu belum baca buku Dilan, kemungkinan besar kamu udah nonton film Dilan. Lanjut. Tadi saya bilang nih, ada yang bisa nulis narasi, ada yang jago nulis narasi, ada juga yang jagonya nulis dialog. Tapi ingat, kalau narasi semua, itu jadinya artikel, bukan buku, bukan cerita. Kalau misalnya isinya cuma dialog doang, itu juga bukan buku, itu naskah drama. Jadi tolong diperhatiin nih, dialognya berapa persen, narasinya berapa persen. Jangan dialog semua, jangan narasi semua. Dari tadi ngomong mulu, Kak. Emang berapa persen sih sebenarnya? Sebenarnya saya nggak pernah baca ada teorinya harus berapa persen, presentasinya berapa persen, nggak pernah baca harus 50-50 kah, harus 70-30, 60-40, dan lain sebagainya, itu nggak ada. Karena nulis itu prerogatif dari penulisnya. Jadi kalau saya mau nulisnya dialog semua, ya nggak apa-apa, dan kamu kalau misalnya mau nulisnya narasi semua, suka-suka kamu. Tapi yang balik lagi tadi saya bilang, kalau narasi semua jadinya artikel, kalau dialog semua jadinya drama. Kamu penulis buku atau penulis drama? Kamu penulis buku atau penulis artikel? Jadi dibikin imbang aja, nggak harus 50-50. Saya pernah baca, saya pernah nonton tips-tips tentang kepenulisan. Jadi kalau misalnya nulis dialog itu diselingin sama narasi. Jadi misalnya dialognya 10 baris, 10 baris apa sih namanya? 10 dialog gitu maksudnya. Terus narasinya 2 paragraf, habis itu dialog lagi, paragraf lagi. Jadi dibikin jeda supaya pembaca itu tahu situasi yang ada di dalam atmosfer si buku itu tuh apa. Jadi misalnya saya ngobrol sama kamu, tangan saya lagi ngapain? Kalau di dialog belum tentu tangan ini bisa digambarkan dengan dialog. Atau misalnya di samping saya nih,
banyak banget poster warna kuning. Nah, kalau dalam dialog belum tentu ketahuan nih situasinya, lokasinya kalau ternyata banyak poster warna kuning. Nah, di narasi dan di paragraf ada tempatnya buat ngejelasin si poster kuning ini. Kalau ngomongin dialog itu ya bukan berarti kata kare 10 langsung diselingin sama narasi. 10 lagi diselingin narasi, nggak gitu ya. Kan tadi saya udah bilang, nggak ada teorinya, harus berapa persen, harus berapa banyak, dan lain sebagainya. Intinya balik lagi ke penulisnya. Tapi ingat, harus seimbang. Terus kalau nggak ada teorinya, sama aja dong gua nonton video ini. Kepikiran gitu nggak? Nggak ya. Semoga yang dari tadi kamu nonton dari detik pertama sampai sekarang nih, dapat faedahnya. Dan ada satu hal lagi yang mau saya kasih tahu buat kamu buat nentuin dialog atau narasinya. Hal itu adalah jadi pembaca. Kalau misalnya kamu baca nih, isinya dialog semua, enak atau enggak? Terus atau misalnya kamu baca nih, isinya narasi semua 3 paragraf, enak atau enggak? Jadi balik lagi, pakai logika audiens. Jadi pembaca, kira-kira ada kegiatan gini nih. Kira-kira ini bagusnya tuh dibikin narasi atau dialog aja ya? Kalau lagi marah, ibunya marah-marah, kira-kira dibikin narasi atau dialog aja supaya lebih ekspresif, supaya lebih greget, supaya lebih. Jadi kamu juga tahu nih kalau kamu jadi pembaca kira-kira bagusan pakai narasi atau pakai dialog. Gila kalau kamu nonton video ini nih pasti kayak oh gitu ya. Oh kayaknya besok gue mau bikinnya gini. Semoga kamu bisa terapin ya video ini di tulisan kamu yang lagi ditulis atau yang mau ditulis. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Cukup sekian. Terima kasih sudah nyimak. Bagaimana, Hap?